Good morning, student. Nice to meet you again. And how are you? I hope you are fine. And before we start our lesson today, let us pray. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran hari ini, diharapkan agar anak-anak dapat menelaah struktur descriptive text dengan baik. Yang kedua, menelaah ciri kebahasaan descriptive text dengan baik dan benar. Yang ketiga, anak-anak dapat menentukan struktur teks deskriptif. Dan yang keempat, anak-anak dapat mendeskripsikan tokoh, benda, dan tempat dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, kita saksikan dulu yel-yel berikut ini. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke anak-anak, kita masuk di dalam materi kita, yaitu tentang descriptive text. What is descriptive text? Apa itu teks deskriptif? Descriptive text is a text that describes a particular person, place, or things. Atau descriptive text itu adalah sebuah teks yang dimana menjelaskan atau menggambarkan tentang sesuatu hal, seperti menggambarkan tentang seseorang, menggambarkan tentang tempat, menggambarkan tentang hewan atau binatang. Contohnya, kalian bisa lihat contoh dari descriptive text. Kalian bisa membacanya, dan ibu akan membacakannya. Kalian bisa mengikutinya dari rumah. My dog. My dad bought me a dog on my birthday. It is a male golden retriever dog. I really love him as my pet. His name is Coco. He has brown fur. His fur is really soft, and he likes to be rubbed on his belly. He has a long tail and big body. I always take him for a walk around because he's really like it. Coco is already as the part of our family. Itu adalah contoh dari descriptive text. Nah, di dalam descriptive text ada generic structure atau ada strukturnya. Ada dua generic structure. The one is identification. This part identifies or introduces a particular person, animal, place, or things being described. Identification atau identifikasi adalah bagian di mana kita memperkenalkan yang akan kita gambarkan. Misalnya, kalau kita ingin menggambarkan tentang seorang tokoh, maka kita memperkenalkan nama dari tokoh tersebut. Kalau kita ingin memperkenalkan seekor binatang, kalau kita ingin memperkenalkan sebuah tempat, mendeskripsikan seekor binatang, mendeskripsikan sebuah tempat, kita harus memperkenalkan terlebih dahulu.
Itu adalah bagian dari identification. And the second is, bagian yang kedua adalah description. Description part to describe physical appearances, qualities, behavior, or characteristic. Jadi description itu adalah bagian di mana kita mulai mendeskripsikan atau menggambarkan. Mulai dari fisiknya, mulai dari sifat-sifat dan perilakunya, mulai dari karakternya. Itu adalah bagian dari description. Nah, di dalam descriptive text juga ada ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama, kita menggunakan simple present tense. Contohnya, his name is Coco, his fur is really soft, dan sebagainya. Yang kedua, kita menggunakan adjektif atau kata sifat. Contohnya, a long tail and big body. Yang ketiga, kita menggunakan linking verb atau kata kerja penghubung seperti is, are, appear, feel, grow, look, prove, dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri kebahasaan yang dipakai di dalam descriptive text. Kita lihat bagian-bagian mana di dalam generic structure yang merupakan identification, yang merupakan description. Kita lihat kembali teks yang tadi sudah diberikan. Bagian identification itu mulai dari my dad bought me a dog on my birthday. Jadi penulis mulai memperkenalkan a dog, seekor anjing, itu adalah bagian dari identification. Nah, mulai dari mendeskripsikan secara spesifik, itu adalah bagian description. It is a male golden retriever dog. I really love him as my pet. His name is Coco. Jadi, penulis mulai mendeskripsikan a dog, seekor anjing yang didapat. Mulai dari namanya, mulai dari bentuknya seperti apa. He has brown fur. His fur is really soft. Mulai dari kebiasaannya seperti apa. Itu adalah bagian description. Kalian bisa lihat mana yang bagian description, mana yang bagian identification. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, silakan dulu saksikan video yel-yel berikut ini. Mana? Ini. Mana? Ini. We are Spendubes. We are Spendubes. Kami dari SMP 12. Panas dingin tak jadi masalah. We are Spendubes. Anti mati gaya boom. Who highest Spendubes? Oke anak-anak, Ibu harap kalian tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran kita. Ada contoh-contoh latihan-latihan yang akan kalian kerjakan atau kalian diskusikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian atau dengan teman-teman kalian. Bagaimana kalian menentukan generic structure dari descriptive text. Contohnya, kalian bisa lihat itu, tinggal kalian menentukan contoh-contoh bagian-bagian dari generic structure. Mana bagian identification, mana bagian description. Dan juga kalian bisa menentukan mana kalimat-kalimat yang menggunakan simple present tense. Ibu pikir hari ini cukup sampai di sini.
Minggu depan kita akan belajar lagi tentang simple present tense. Dan kita akan belajar membuat dari salah satu teks deskriptif bagaimana mendeskripsikan seseorang atau mendeskripsikan public figure. See you next week and bye-bye.